saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita hari ini diambil daripada Ulangan pasal 32 ayat 46 sampai 47. Saya bacakan di sini. Berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kalau kita baca petikan ini, ulangan ini daripada pasal ke-31 sampai ke-32, kita dapat melihat situasi yang sebenar apa yang sedang berlaku. Saya dapat melihat bahwa sebenarnya daripada apa yang dikatakan di situ, ini adalah hari-hari akhir Musa bersama dengan bangsa Israel dalam perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian, ataupun yang lebih dikenali sekarang sebagai tanah Israel. Yahweh tidak membenarkan Musa untuk sampai ke tanah perjanjian. Bagi mereka yang selalu membaca firman Tuhan dan membaca sejarah tentang bangsa Israel ini, terutama sekali dalam perjalanan mereka ke tanah perjanjian itu, mereka tahu kenapa Musa tidak boleh sampai ke tanah perjanjian. Jadi itulah, Yahweh tidak mengizinkan Musa. Ini sangat jelas, Yahweh tidak mengizinkan Musa. Jadi sebagai renungan kita lah, dalam renungan ini ada 2 ayat yang kita nampak, yang kita lihat, untuk kita renungkan dan kita pelajari bersama-sama, yaitu ayat 46 dan ayat 47. Dalam ayat 46, Musa menasihatkan bangsa Israel supaya merenungkan syairnya itu, sebagai peringatan. Kalau kita baca sebelumnya, yaitu daripada ayat 1, katakanlah begitu, kita dapat melihat bagaimana Musa menyampaikan nasihat amanatnya itu melalui syairnya. Dia bersyair kepada bangsa itu. Itu adalah salah satu cara. Kalau di Borneo ada satu bangsa, saya, bangsa sungai. Kadang-kadang dalam satu pertemuan khas, dalam upacara-upacara khas ataupun acara-acara khas, kami ada satu acara yang sangat penting ataupun memang rasmi, dipanggil Rumunsai. Dalam Rumunsai itu hanya orang-orang tertentu saja, orang-orang yang boleh bersyair saja, yang bersama-sama dalam kumpulan Rumunsai itu. Dan mereka berbalas-balasan. Yang satu bersyair tentang yang ini, kemudian yang satu menyampuk, merespon dengan syair juga, macam berpantun. Tapi pantun lain sedikit. Begitulah.
Jadi di dalam hal Musa ini pun begitu. Bangsa Israel mereka ada cara untuk menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Jadi itu yang saya nampak di situ, ya. Kemudian dalam ayat 47, Musa menjelaskan sikap jahat bangsa ini. Semasa keluar daripada tanah Mesir, Yahweh pimpin bangsa ini keluar daripada tanah Mesir ke suatu tanah perjanjian yang telah dijanjikan oleh Yahweh itu sendiri. Ya, selepas itu keluarlah mereka dengan tangan penuh berkat, ya, penuh berkat. Bayangkan saja, mereka tidak mempunyai makanan di padang gurun. Yahweh memberikan manna. Mereka tidak ada panduan untuk sampai ke tanah perjanjian itu. Yahweh menggunakan tiang awan dan tiang api untuk bangsa itu. Tetapi bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Orang bilang, yang keras kepala, yang keras hati. Yang seolah-olah mereka tidak dapat melihat bagaimana kasihnya Yahweh itu kepada mereka. Ya. Dan itu bukan kesalahan bangsa ini sendiri sebenarnya. Kalau kita melihat kepada sejarah mereka ini, berada 400 tahun di Mesir. Yahweh membiarkan mereka berada di sana untuk diindoktrinasi. Bukan saja kehidupan mereka, tapi cara fikir mereka itu, pola fikir mereka itu diindoktrinasi oleh suatu bangsa yang tidak mengenal Yahweh itu sendiri. Itu kehendak Yahweh juga sebenarnya. Itu termasuk di dalam rencana Yahweh itu sendiri. Dan apabila mereka sudah tiba masanya, Yahweh membawa bangsa ini keluar daripada tanah Mesir, dan Yahweh sendiri melihat bagaimana kesan daripada indoktrinasi itu. Seolah-olah bangsa ini tidak lagi mengenal bahwa bangsa ini mempunyai Tuhan, Allah yang Maha Agung, yang Maha Kuasa. Ya, bayangkan itu. Ya, jadi itulah Musa di dalam ayat 47 itu mengingatkan mereka tentang kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan di hadapan Yahweh itu sendiri. Bangsa ini melihat Yahweh itu. Saya boleh katakan bangsa ini telah melihat Yahweh itu sendiri. Ya, sebab Yahweh itu telah menurunkan tiang api dan tiang awan, telah menurunkan mana. Kemudian Yahweh itu sendiri berbicara di atas Gunung Sinai kepada Musa, dan bangsa ini mendengar, ya, mendengar bunyi guru itu. Kemuliaan Yahweh itu sendiri. Bayangkan itu. Kalau kita yang bukan bangsa pilihan ini melihat itu, saya percaya keras manapun hati kita, kita akan tetap melihat dan yakin dan taat kepada Yahweh itu sendiri. Ya, jadi itulah kita dapat melihat di sini sesuatu yang sangat penting lah, ya, sesuatu yang sangat penting, dan kita perlu belajar juga di sini tentang keadaan bangsa Israel ini sendiri. Ya. Sedangkan sebenarnya dalam ayat 47 itu sendiri sudah mengatakan bahwa kalau bangsa itu, ya, kalau bangsa itu menghormati nasihat daripada Musa, maka Yahweh sendiri akan menjadikan bangsa Israel ini kekal di bumi Israel itu sendiri yang ada sekarang. Ya.
Jadi sama seperti bangsa-bangsa lain, mereka daripada generasi ke generasi lah, ya. Mereka daripada generasi ke generasi, dan ada generasi yang suka melawan kepada Yahweh, ada yang taat, dan akhirnya sejarah itulah yang membina bangsa ini menjadi bangsa yang kita lihat sekarang ini. Ya, mereka pernah dibunuh beramai-ramai, ya, dan bermacam-macam lagi lah. Mereka pernah dijajah sampai-sampai bait Allah yang dibina oleh Salomo atas izin Yahweh itu sendiri pun dimusnahkan. Kenapa? Sebab mereka menolak Yesus. Dan Yesus mengatakan, awal sebelum bait Allah itu diruntuhkan, kamu percaya tidak ada satu pun yang akan tinggal. Bermana diruntuhkan lah, ya. Diruntuhkan. Dan betul-betul terjadi. Kenapa? Sebab bangsa Israel ini menolak Yesus. Mereka tidak faham tentang rencana Yahweh dan mereka menolak Yesus. Tapi apabila pada sekarang ini mereka menghormati penyembah-penyembah Yahweh itu melalui Yesus, maka itulah kekuatan bangsa Israel ini sehingga kini. Ya, jadi sebagai penutup lah ya, sebagai penutup. Melalui Yesus, Yahweh yang telah mengutus Yesus ini sekarang telah menjadi bangsa bagi semua. Sekarang telah menjadi Yahweh ataupun Allah bagi semua bangsa. Melalui Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Yahweh itu kepada semua ciptaannya, termasuk bangsa-bangsa di dunia ini. Maka dia mengutus anaknya yang tunggal ke dunia ini dan memberitakan penyelamatan. Itulah Yesus. Kemudian Yesus mengatakan kepada semua bangsa, kepada bangsa Israel, kepada umat pilihan Tuhan itu, terkhusus sekali kepada murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya. Yesus telah memberitahu mereka, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Sebab itu jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Maksud baptislah itu saya pikir saya sudah jelaskan di dalam video-video saya sebelumnya. Baptis itu sebenarnya proseslah mereka itu. Ubahlah mereka itu melalui firman Tuhan Bapa, melalui Anak, yaitu kesaksian, dan melalui Roh Kudus, yaitu kuasa daripada Yahweh itu sendiri. Itulah proses untuk menjadi murid Kristus. Ya, kita boleh lihat di dalam Matius pasal 28 ayat 19. Saudara boleh renungkan itu kembali. Saya sudah nyatakan itu di dalam renungan-renungan kita sebelumnya. Jadi itulah saudara, Kristen ataupun pengikut Kristus ini telah sah menjadi anak Allah ataupun anak Yahweh Adonai kita itu. Yaitu Yahweh yang sangat tinggi, maha kuasa. Ya, kita boleh lihat itu di dalam Matius pasal 5 45, pasal 6 ayat 9, pasal 14 ayat 15.
Saudara boleh kaji semula itu, apa yang saya katakan ini. Jadi sebagai anak kepada Yahweh, Adonai yang maha kuasa, yang maha tinggi itu, ya, kita perlu jadikan hukum-hukum daripada firman Tuhan itu sebagai panduan hidup kita. Firman Tuhan yang sudah disampaikan, yang digenapi oleh Juru Selamat kita, Tuhan kita yang Maha Agung, Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah utusan daripada Yahweh itu sendiri, Allah kita. Yesus bukan Allah, tetapi dia adalah Tuhan yang Maha Agung, yang telah diberikan kuasa oleh Yahweh itu. Diberikan kuasa bukan saja menjadi Tuhan di dunia, tetapi menjadi Tuhan di surga. Ya. Dia menjadi Tuhan di surga dan menjadi Tuhan di dunia. Itulah tugas yang diberikan oleh Allah Bapa kita di surga. Ya. Jadi saudaraku, untuk masuk ke dalam kerajaan surga, seperti yang dikatakan oleh Musa kepada bangsa Israel, kita harus tetap setia kepada firman daripada Logos, ya, Logos daripada Yahweh itu sendiri, untuk kita taati, dan cara mentaatinya adalah seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Haleluya. Saudara, kita bekerja sama, berusaha. Mari kita saling mendorong di antara satu sama lain. Mari kita saling mendoakan di antara satu dengan yang lain. Sebagai anak-anak Adonai, anak-anak Allah yang maha tinggi. Di dalam Yesus Kristus, kita bersatu meninggikan Yahweh itu. Di dalam Yesus Kristus, kita bersatu memulia, mengagungkan Yahweh itu. Sebab hanya melalui Yesus saja. Melalui Yesus saja kita boleh sampai ke hadirat Yahweh itu sendiri. Ya, kiranya Roh Kudus memimpin hidup kita. Pada Anda yang senantiasa mengikuti renungan Murni Puji Yesus, Tuhan Yesus kiranya memberikan kasih anugerah kepadamu, memberikan kasih yang luar biasa kepadamu, dan memberkati, memenuhi segala keperluan rohani dan jasmani sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.